Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Ya kalau gitu mah. Jalin silaturahmi, Kapolda Metro Jaya sambangi kantor PWNU dan berikan bantuan 1 ton beras. Nanti bahasanya sumbangan, tapi duitnya rakyat. Nanti bahasanya hadiah, padahal sogoan. Akan batang kepada manusia satu zaman. Suhud haram dibahasakan dengan hadiah. Saudara, kalau dalam ilmu fikih ada hibah bisyarti thawab. Amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur, hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Kepada para penguasa, kalian itu juga berasal dari rakyat tadinya, dan kemudian umur kalian menjabat itu juga tidak lama. Kekayaan kalian juga cuma untuk sementara kalian hidup. Kalian mati nggak dibawa juga ya. Saya cuma mau nasihatkan, saya mau di luar urusan hukum lah pokoknya ya. Karena apa? Percuma. Jadi saya mau sentuh nasihati hati nurani saja. Kalian bengis terhadap rakyat, kejam terhadap rakyat, ya, yang kalian tidak bisa rasakan kembali, tidak bisa rasakan bahwa kalian sudah melakukan kezoliman. Itu justru menunjukkan bahwa hati nurani kalian sudah tertutup, ya, artinya dengan apa yang dialami oleh rakyat, dengan penderitaan rakyat itu. Cobalah jangan keji-keji, jangan kejam-kejam begitu. Berkuasa itu ada pertanggungjawabannya. Nanti kalian akan bertanggung jawab. Kalau sudah mati baru tahu rasa nanti kalian. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Tahu gak? Ada yang nanya, siapa itu ulama-ulamaan? Ulama-ulamaan adalah orang-orang yang imanuhum fi amplopihim. Imanuhum fi amplopihim, imannya ada di dalam amplop, saudara. Amplop tebal berubah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jujur, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Jalin silaturahmi, Kapolda Metro Jaya sambangi kantor PWNU dan berikan bantuan 1 ton beras. Pada para demonstran ya, hati-hati, besok itu akan banyak provokator, penyusup yang akan menggiring ya. Saya mau ingatkan, besok itu banyak sudah digiring. Jadi sudah ada skenario, ini juga perlu bagi para demonstran, mungkin perlu disebarkan nantinya cuplikan ini ya, bahwa sudah ada upaya menggiring nanti para demonstran itu dilewatkan ke Glodok, dilewatkan ke tempat-tempat sentra ekonomi. Ini untuk fitnah, hati-hati, nanti ketika demonstrannya lewat situ, nanti kelompok perusuh yang memang sudah mereka siapkan akan membumi hanguskan, tetapi kesalahannya ditimpakan kepada para demonstran, kepada para tokoh-tokohnya. Hati-hati. Itu sudah baca, sudah ada arahan-arahan dari tugas keamanan untuk mengkanalisasi arus pembubaran demonstran itu mengarah kepada Glodok. Ini bahaya menurut saya, mengarah ke kota ya. Nah, ini bahaya menurut saya. Ini perlu saya ingatkan kepada para demonstran, justru jangan mau ke situ, pulang masing-masing mencar aja, jangan mau diarahkan ke situ, karena di situ sudah menunggu
ya, provokator-provokator mereka sebagaimana yang lalu, ya, mereka sudah siapkan dari kalangan mereka sendiri untuk melakukan perusakan dan tindakan kriminal lainnya yang itu akan dibebankan kepada para tokoh-tokoh organisator demonstran ini. Dan itu bagi mereka memang cara-cara operasi seperti ini yang disebut dengan operasi dengan bendera palsu, ya, false flag seperti ini sudah biasa mereka lakukan, menimpakan, mengkambing hitamkan pihak lain, padahal mereka adalah pelakunya. Nah, inilah kekejaman yang saya katakan tadi. Berhentilah kalian itu, wahai penguasa, bertindak kejam, memfitnah terhadap ulama dan umat Islam. Stop kejahatan-kejahatan seperti itu. Jalin silaturahmi, Kapolda Metro Jaya sambangi kantor PWNU dan berikan bantuan 1 ton beras. Kapolda Metro Jaya melakukan kunjungan ke kantor PWNU yang terletak di Jalan Utan Kayu Raya nomor 112 RT 1 RW 9 Kelurahan Uku, Kecamatan Matraman, Jaktim pada Sabtu 12 Desember 2020. Dalam kunjungan itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. Andes Haji Muhammad Fadil Imran, Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan SIK Dir Intelkam, Kombes Pol Badia Wijaya SHMH Dir Bimas, Kombes Pol Johannes R. Manalu SIK Kabid Propam, Kombes Pol Ari Ardian Rishhadi SIK Kapolres Metro Jaktim. Selain untuk bersilaturahmi dengan Ketua PWNU Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif MA dan jajarannya, Kapolda Metro Jaya juga sekaligus memberikan bantuan sembako berupa beras sebanyak 1 ton dan masker sebanyak 2.500 pieces. Kedatangan Bapak Kapolda beserta rombongan disambut oleh Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif MA dan Kapolres Metro Jaktim, selanjutnya memasuki ruangan dengan kapasitas terbatas khusus PJU. Untuk mengamankan kegiatan kunjungan kerja Kapolda Metro Jaya itu, dikerahkan puluhan personil polisi yang dipimpin oleh Kasat Sabara AKBP Dr. Andes Gunawan SHMH, Kapolsek Matraman Kompol Tejo Asmor SH MSI, Kasat Lantas Kompol Teli Bahute SHMH, dan Wakasat Intel Kompol I Ketut Manika. Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Jalin silaturahmi, Kapolda Metro Jaya sambangi kantor PWNU dan berikan bantuan 1 ton beras. Nanti bahasanya sumbangan, tapi duitnya rakyat. Nanti bahasanya hadiah, padahal sogoan. Akan batang kepada manusia satu zaman. Suhud haram dibahasakan dengan hadiah. Saudara, kalau dalam ilmu fikih ada hibah bisyarti thawab. Amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur, hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Kepada para penguasa, kalian itu juga berasal dari rakyat tadinya, dan kemudian umur kalian menjabat itu juga tidak lama. Kekayaan kalian juga cuma untuk sementara kalian hidup. Kalian mati nggak dibawa juga. Ya. Saya cuma mau nasihatkan, saya mau di luar urusan hukum lah pokoknya ya. Karena apa? Percuma. Jadi saya mau sentuh nasihati hati nurani saja. Kalian bengis terhadap rakyat, kejam terhadap rakyat, ya, yang kalian tidak bisa rasakan kembali, tidak bisa rasakan bahwa kalian sudah melakukan kezoliman. Itu justru menunjukkan bahwa hati nurani kalian sudah tertutup, ya, artinya dengan apa yang dialami oleh rakyat, dengan penderitaan rakyat itu. Cobalah jangan keji-keji, jangan kejam-kejam begitu. Berkuasa itu ada pertanggungjawabannya.
nanti kalian akan bertanggung jawab. Kalau sudah mati baru tahu rasa nanti kalian. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Tahu gak? Ada yang nanya, siapa itu ulama-ulamaan? Ulama-ulamaan adalah orang-orang yang imanuhum fi amplopihim. Imanuhum fi amplopihim, imannya ada di dalam amplop, saudara. Amplop tebal berubah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jujur, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu?